Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Rusni Hasan SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dalam tugas demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan strategi sebagai bagian implementasi penerapan pendidikan berpihak pada murid. Cerita pendidikan berawal dari kisah yang bernaung di satu taman siswa. Dengan rasa bahagia, saya awali sembah refleksi bersama puisi untuk sang tokoh besar, Taman Siswa. Taman Siswa. Harum melati dari Taman Siswa. Wanginya menggoda sukmah bergeliat, merayu raga, meninggalkan mimpi kelam. Berbisik pelan balik tirai beraduan. Jika kau bangkit, kupastikan surya menerangi alam pikirmu. Tangkai melatiku akan jadi belati, siap menghunus tajam menembus jendela kegelapan. Berpeganglah pada kataku, karena telah kutimbang semuanya. Ikuti alur harum semut batu, karena di Taman Siswa ini telah kukokohkan landasan jalan masa depan peradaban. Pondasi pendidikan telah dibangun oleh sang tokoh dengan pola daya dan usaha juang yang berat bagi anak negeri yang kejayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik adalah sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Seorang pendidik senantiasa memberikan tuntunan dan arahan, mendampingi proses pencarian jati diri seorang anak, agar kebebasan anak tidak membuat kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Pendidik harus memiliki cita rasa seirama dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo, Ingadio Mangunkarso, Tuk Wuri Handayan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang diimpikan. Dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk memerdekakan manusia. Merdeka artinya selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dalam proses pembelajaran, implementasi strategi filosofi KHD akan terwujud saat guru menanamkan jiwa menghamba pada peserta didik. Pendidikan menghamba pada anak menekankan kebebasan pada anak
dalam mengekspresikan potensi diri sesuai kodrat anak dalam hal minat, bakat, kemampuan, serta kebutuhan. Ruang eksistensi individu seorang anak dibuka secara luas dengan menerapkan pendekatan berpusat pada peserta didik. Peserta didik tidak didikte, tapi diberi kesempatan melalui tuntunan kasih sayang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Implementasi pendidikan dan pengajaran seperti ini akan tercapai melalui strategi. Yang pertama, guru menjadi terdepan, memberi contoh baik dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, guru memfasilitasi pembelajaran kontekstual melalui pendekatan yang variatif dan menyenangkan. Yang ketiga, sekolah kami menguatkan pembiasaan eksis pada peserta didik, yaitu edukatif, kreatif, santun, iman takwa, dan sukses dalam setiap laku dan gerak warga belajar dengan tujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan sejati. Tak ada jalan tanpa arah, terlebih upaya pendidik dalam proses memanusiakan manusia menjadi merdeka dalam segala aspek, mengolah cipta, karya, karsa, dan raga, menuntun anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, adalah tantangan yang sangat mulia. Dalam penerapannya, memiliki tantangan yang pertama, perbedaan kodrat alam, lingkungan tempat tinggal dan tumbuh kembangnya anak yang kurang mendukung. Kedua, orientasi visi dan sumber daya pendidik yang lemah. Ketiga, sarana dan prasarana penunjang kodrat zaman yang kurang maksimal. Dan kelemahan bukan akhir, tapi menjadi awal seorang pendidik membangun jiwa guru penggerak. Tuntunlah asamu untuk terbang sampai ke bintang nyata. Jadikan trilogi pendidikan saya pemicu kebahagiaan. Taman Melati menanti tamu merawatnya agar tumbuh terus menebarkan wangi. Buatlah pertiwi bersanding bersama perubahan, maju berbangga di hamparan semesta. Pada tanah air tercinta, hadirkan tunas-tunas bangsa berbudi pekerti luhur. Kolaborasi kodrat alam dan zaman jadi kuncimu guru. Kelak, filosofi KHD bukan hanya sebatas pikir, tapi realita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bergerak, bergerak, menggerakkan.